Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pacitan, alhamdulillah bisa sowan kepada Bapak Mahmud, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Sugeng sonten Pak Mahmud. Selamat sore Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ngaji online sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Mahmud. Langsung mawon Pak Nikah. Iya. Yang pertama, kira-kira pesan apa yang perlu disampaikan di bulan Ramadan memasuki hari yang ke-20 ini di tengah adanya wabah COVID-19 niki Pak Mahmud, monggo. Ya Mas Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pemirsa ngaji online Gerakan Pemuda Ansor PAC Kecamatan Pacitan yang berbahagia. Alhamdulillah memasuki hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, kita masih bisa meneruskan ngaji online yang diinisiasi oleh PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pacitan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya para pemirsa sekalian, bahwa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini bertepatan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini yang mewabah di seluruh dunia. Harapan kita atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan kepada semua warga masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ikhtiar lahir harus tetap kita lakukan dengan mengikuti instruksi dan petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini yang ahlinya Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Yang kedua, kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan ikhtiar batin dengan mengikuti fatwa-fatwa atau perintah-perintah dari kiai-kiai dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam kesemuanya. Oke Pak, alhamdulillah. Tadi berdasarkan yang disampaikan awal tadi, sebenarnya di bulan ini ada hari yang istimewa Pak ya. Iya. Dari kira-kira masyarakat bisa memahami dan melaksanakan untuk bermunajat di hari-hari istimewa itu pada hari apa Pak? Ya, terima kasih Mas Anas. Para pemirsa sekalian, kita umat Islam berbahagia sekali karena kita diberlakukan oleh Allah lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Di mana pada hari ini, di bulan Ramadan ini, kita ada suatu waktu, suatu malam yang tidak ada di malam-malam yang lain selain di bulan Ramadan. Suatu saat dulu ketika Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah setelah dinikahkan dengan putri baginda Rasulullah SAW yang bernama Siti Fatimah, mestinya selayaknya seperti kita sekarang setelah nikah kita melaksanakan bulan madu, kita melaksanakan romantisme layaknya suami istri setelah menikah. Tetapi apa yang terjadi? Sayyidina Ali bersama istrinya Siti Fatimah langsung menuju ke masjid. Di sana belum melaksanakan ibadah mahdhah, melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, zikir, wirid, sholawat, semuanya dilakukan oleh beliau berdua. Sampai beberapa waktu lamanya. Waktu itu Kanjeng Nabi berpikir, kenapa Ananda berdua ini mestinya berbulan madu tapi kok malah beribadah. Ketika dalam pikiran itulah malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu yang ada pada surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Disitulah turun suatu waktu yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dijelaskan dalam ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu suatu malam di mana ketika kita melaksanakan ibadah di malam itu, ibadahnya diberi pahala khairum, lebih baik dari ibadah kita di hari-hari yang lain yang lamanya 1000 bulan, yang kurang lebih ini adalah 83 tahun. Jadi kalau kita di malam Lailatul Qadar itu melaksanakan ibadah, sama saja kita itu beribadah selama 83 tahun. Bahkan itu lebih baik beribadah di malam itu daripada beribadah selama 83 tahun itu. Sejak turunnya ayat inilah terus Kanjeng Nabi menegur pada Sayyidina Ali. Ali, kenapa kamu mestinya setelah nikah dengan Fatimah ini kamu berbulan madu layaknya suami istri, tapi suruh kamu ibadah? Apa katanya Ali? Ya Kanjeng Nabi, kami takut umat panjenengan yang umurnya pendek-pendek ini nanti kalah pahala ibadahnya dengan umat-umat terdahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa pemirsa sekalian, umat-umat terdahulu mulai Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Lot itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 960 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 400 tahun. Sementara umatnya Kanjeng Nabi ini rata-rata hanya 60, 70, 80 tahun sudah jarang-jarang. Karena kekhawatiran Sayyidina Ali, inilah sehingga Sayyidina Ali melaksanakan ibadah maunya terus-menerus. Tapi alhamdulillah dengan turunnya ayat ini, Ali sadar karena diingatkan oleh Kanjeng Nabi, sudahlah Ali, kamu beribadah layaknya ibadahnya seperti biasa. Kita nanti bisa mengalahkan umat-umat yang lain, umat-umat yang terdahulu, karena kita dianugerahi suatu malam yang namanya Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi dawuh, takharru Lailatul Qadri fil witri minal asyril awakhiri mir Ramadan. Takharru, katanya Kanjeng Nabi, ini fi'il amar, perintah Nabi. Jagalah atau carilah Lailatul Qadri, yaitu suatu malam yang namanya Lailatul Qadar. Kapan itu? Kapan Lailatul Qadar? Katakan Nabi masih lanjutannya, taharru Lailatul Qadri fil witri, ing dalem dino-dino ganjil, minal asri, dari 10 awakhiri, hari terakhir, hari-hari terakhir mir Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kalau melihat hadis Nabi ini, Lailatul Qadar akan turun di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mulai tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Nanti malam kita sudah memasuki malam yang ke-21. Akan lebih baik kita meluangkan waktu untuk berlebih beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di pandemi ini, COVID-19 yang mewabah ini. Saya membayangkan kalau beribadah di malam Lailatul Qadar saja pahalanya melebihi 1000 bulan. Andainya umat Islam semuanya mau beribadah pada Allah di malam itu, mau memunajat, mau berdoa pada Allah agar dicabut penyakit COVID-19 ini, saya seyakin-yakinnya ijabah atau makbulah dari doa ini akan dilipatkan juga 1000 kali ijabahnya. Jadi kalau kita mau berdoa di Lailatul Qadar itu, kita akan ijabahnya akan dilipatkan juga sampai 1000 kali. Semoga dengan pandemi di bulan Ramadan ini akan memberikan berkah dan hikmah pada kita sekalian, termasuk hikmah bagaimana kita sedekah.
Saudara-saudara sekalian, para pemirsa ngaji online yang berbahagia. Kalau kita bicara sedekah di bulan Ramadan, syahrus siyami Ramadan, syahrus sedekah wa syahrus sawalil maghfirah. Di bulan Ramadan ini termasuk bulan sedekah. Kita tidak akan pernah rugi mau bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena apa? Di samping kita nanti akan mendapatkan pahala di akhirat, insya Allah di dunia pun akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ada suatu cerita ketika dulu zamannya Nabi Sulaiman dengan bapaknya yang namanya Nabi Daud. Ketika itu Nabi Sulaiman ditamoni seorang rondo. Wadul pada Nabi Sulaiman, "Nabi, gimana saya ini pulang dari pasar, dagangan saya berupa tepung ternyata hilang semuanya karena dibawa oleh angin lesus." Nabi Sulaiman bingung. Akhirnya Nabi Sulaiman mengajak sebuah rondo tadi untuk menghadap pada bapaknya, abahnya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Berdua menghadap, terus singkat cerita sama Nabi Daud diajak ke pinggir pantai. Di pinggir pantai, disitulah akhirnya ada merapat seorang saudagar emas. Kapalnya penuh dagangan emas. Di saat itulah Nabi Daud tanya pada pedagang, "Pedagang, Mas, apa yang terjadi di tengah laut ketika perjalanan saudara pulang ini tadi?" Awalnya pedagang emas ini tidak ngaku. Lama-lama dia mengaku, "Iya, Nabi Daud, saya di tengah gelombang laut, kapal kami bocor. Saya waktu itu nadar, siapapun yang membantu saya, nanti akan saya kasih separuh dagangan emas yang satu kapal ini." Terus ternyata gimana? Ternyata betul kapal saya ditolong, tapi saya bingung siapa menolong. Akhirnya Nabi Daud perintah pada Nabi Sulaiman, "Nabi Sulaiman, cari siapa yang menolong." Ingat, Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa komunikasi dengan alam. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa, mendatangkan angin lesus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ini nggak saya lanjutkan, kalau saya teruskan nanti ada angin lesus. Akhirnya angin lesusnya datang betul, ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Ditanya, "Angin lesus, bisa menceritakan kenapa kapal ini bisa selamat?" Saya, "Iya, waktu pedagang ini nazar, ketika siapa yang mau menolong ini akan saya kasih balasan. Ini ternyata saya diperintah oleh Allah SWT untuk mengambil tepungnya Mbok Rondo ini. Akhirnya tepung saya tempelkan pada yang kapal yang bocor, akhirnya selamat. Akhirnya Mbok Rondo tadi mendapatkan imbalan setengah kapal emas." Terus penasaran Nabi Daud, Nabi Sulaiman, "Apa Mbok Rondo wiridanmu? Kok tiba-tiba engkau menjadi seorang miliarder?" Telah ditanya, ternyata yang tidak banyak dilakukan orang, yaitu saya selalu menyisihkan sitah 7 butir bakwan atau kebab ini, dan ini dibeli orang berapa juta pun nggak akan saya berikan, karena ini selalu tiap hari saya berikan pada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tetangga-tetangga, sehingga tetangga ternyata banyak mendoakan kepada kami. Itulah saudara sekalian, ternyata orang yang senang bersedekah akan dibalas oleh Allah SWT, tidak hanya di dunia tapi juga tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Itu Mas Anas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa penjelasannya, luar biasa. Kita akan bertemu insya Allah dengan Lailatul Qadar. Semoga bisa memberikan kita bertambahnya iman kita, Pak. Yang terakhir, Pak, kesimpulan hikmah di bulan Ramadan ini, Pak, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu pemirsa sekalian ngaji online, malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar adalah suatu malam yang merupakan anugerah luar biasa dari Allah SWT yang diberikan kepada kita umat Islam. Malah kita manfaatkan Lailatul Qadar ini dengan beribadah sebanyak-banyaknya pada Allah SWT, terutama
berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari bumi ini dan kita semuanya akan diberikan kesehatan, keselamatan, maslahah, manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Terima kasih Mas Anas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Mahmud. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita sudah terlaksana dengan baik. Baiklah para hadirin semuanya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Mahmud, Ketua PCNU Kabupaten Pacitan. Semoga bermanfaat. Kami berdoa dari seluruh jajaran pengurus Pembinaan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pacitan dan juga PCNU Kabupaten Pacitan bagi bersama-sama mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga berdoa semoga yang kita laksanakan, kita usahakan dan ibadah kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin umumnya dan warga Nahdlatul Ulama khususnya, atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan, kami menghimbau dan sangat-sangat berharap agar menyalurkan zakat infak sodakohnya kepada lembaga yang sangat terpercaya, yaitu NU Care Lazisnu Kabupaten Pacitan. Terima kasih.